Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Zaki dari Sistem Informasi Reguler 5A. Kali ini saya akan membahas dan memaparkan proyek Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Mobil studi kasus PT Avis Indonesia. Latar belakang proyek ini yaitu PT Avis Indonesia memerlukan sebuah aplikasi yang mampu mengintegrasikan penyewaan konvensional ke arah konsep penyewaan online. Sistem penyewaan ini diharapkan mampu mendongkrak pemesanan mobil oleh para konsumen dimanapun dan kapanpun. Tujuannya yaitu terciptanya sebuah sistem penyewaan mobil secara online sehingga masalah-masalah yang timbul saat proses penyewaan mobil dapat terpecahkan. Manfaat dari proyek ini yaitu memudahkan customer dalam melakukan penyewaan mobil tanpa harus membuang banyak waktu karena proses penyewaan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, serta menambah nilai kompetitif dan strategis bisnis pada penyewaan mobil. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemilik dan karyawan rental mobil PT Avis Indonesia, serta calon pengguna jasa rental mobil PT Avis Indonesia. Metode pengembangan yang dipakai dalam pengembangan ini yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle dan DFD atau Data Flow Diagram sebagai alat bantu analisis pengembangan sistem tersebut. Adapun waktu pelaksanaan proyek pengembangan sistem informasi manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia yaitu selama 54 hari kerja dengan rincian investigasi awal selama 7 hari dari 6 Desember sampai 14 Desember, analisis sistem selama 18 hari dari tanggal 15 Desember sampai 7 Januari, desain sistem selama 6 hari dari tanggal 10 Januari sampai 17 Januari, implementasi selama 10 hari dari tanggal 18 Januari sampai 31 Januari, selanjutnya pengujian dan penggunaan selama 13 hari dari tanggal 1 Februari sampai dengan 17 Februari. Diagram WBS pada proyek ini terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan investigasi awal, tahapan analisis sistem, tahapan desain sistem, tahapan implementasi, dan tahapan pengujian dan penggunaan. Selanjutnya SDN dan OTK pada proyek pengembangan sistem manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya rancangan anggaran biaya atau yang biasa disebut RAB merupakan upaya perhitungan biaya yang dilakukan sebelum pekerjaan proyek konstruksi maupun bisnis secara umum. Dan total anggaran pada proyek ini sebesar Rp37.200.000. Selanjutnya diagram AOA dan critical path. Dari penjadwalan proyek didapatkan diagram AOA dan critical path sebagai berikut. Dengan diagram AOA maka dapat ditentukan jalur kritis pada pelaksanaan proyek ini. Selanjutnya cost benefit analysis. Anggaran biaya pengembangan sistem informasi manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia dengan rincian total biaya pada tahun ke-0 Rp37.200.000, tahun pertama Rp2.050.000, tahun kedua Rp2.050.000, tahun ketiga Rp2.250.000, tahun keempat Rp2.250.000. Dan total manfaat pada tahun pertama Rp11.650.000, tahun kedua Rp14.650.000, tahun ketiga Rp17.650.000, tahun keempat Rp20.650.000. Adapun prosit yang didapatkan yaitu tahun pertama 9.600.000, tahun kedua 12.600.000, tahun ketiga 15.400.000, tahun keempat 18.400.000. Didapatkan payback period dengan sisa 0,54 tahun. Selanjutnya ROI atau Return on Investment didapatkan yaitu 41,04%. Selanjutnya NPV atau Net Present Value didapatkan yaitu Rp6.078.189. Selanjutnya IRR atau Internal Rate Return didapatkan 16,59%. Selanjutnya interface. Pada proyek ini terdapat 2 interface yaitu UI admin dan UI customer. Pada UI admin terdapat halaman login, dashboard, kelola sewa, dan laporan. Pada halaman login, admin diminta untuk mengisi username dan password. Pada halaman dashboard terdapat kartu yang apabila diklik akan menampilkan data-data penyewaan mobil. Selanjutnya pada UI customer terdapat halaman registrasi, login, daftar mobil, dan booking. Pada halaman registrasi, user diminta untuk mengisikan data diri agar terdaftar pada sistem ini. Pada halaman login, user diminta untuk mengisikan username dan password yang sudah didaftarkan pada proses registrasi. Pada halaman daftar mobil, user dapat melihat dan mencari data mobil yang terdapat pada PT Avis Indonesia. Selanjutnya pada halaman booking, user diminta untuk mengisikan tanggal sewa, tanggal selesai, metode pick up, dan ingin pakai supir atau tidak.
Kemudian customer dapat mengecek ketersediaan mobil tersebut. Apabila tersedia, maka akan ditampilkan harga yang akan dibayarkan. Terakhir, kesimpulan yang didapat dari presentasi ini adalah pada tahun ketiga perusahaan dapat mengambil keuntungannya karena banyak yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,54 tahun. Selanjutnya, sistem ini layak digunakan karena sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 41,04%. Selanjutnya, proyek tersebut layak dilaksanakan karena bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp6.078.189. Yang terakhir, proyek dapat diterima karena proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 16,95% per tahun. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.